Bagaimana hukum menabur bunga di atas kuburan? Nabi mengambil pelepah korma, lalu dia tusukkan ke atas makam. Kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam? Karena pelepah korma bertasbih. Tasbihnya sampai ke orang yang mati. Tasbihnya meringankan. Bolehkah kita baca Quran di kubur? Ya. Apa dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, anak kandung Umar bin Khattab, bila aku mati nanti, jangan kamu tinggalkan kuburku seperti menguburkan binatang, tapi bacakanlah pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki bacakanlah ujung Al-Baqarah 3 ayat. Tengok dalam kitab. Allah. Kami sekarang berada di pemakaman Baki. Sudah sampai. Sama Tuan Guru di belakang. Ini semuanya makam-makam. Sekarang sudah ada gondokan. Dulu ini datar aja semua, guys. Hanya dipapain oleh batu saja. Tapi sekarang sudah dibuat gondokannya, sehingga mudah untuk mengetahui makam-makam tersebut. Kalau kita ziarah ini, apa adab ziarah kubur ini? Sekarang ziarahlah. Kedua, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menancapkan tanaman hidup karena tanaman bertasbih seperti Nabi mengusulkan pelepah korma. Tiga, kalau tasbih pelepah korma sampai, kalau dibacaan Quran orang beriman, membacakan Al-Fatihah. Allah 3 kali, Al-Falaq sekali, Rabbun Nas sekali, La ilaha illallah, pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar, pada bagian kepala bacakan Al-Fatihah, bagian kaki bacakan ujung Al-Baqarah. Kemudian mendoakan orang meninggal, Allahumma warhamhum, seterusnya. Itu merenung bahwa kita akan mati, alhaakumut takatsur. Aksiru, perbanyaklah mengingat hadimul ladzat, zikra hadimul ladzat. Banyak mengingat kematian yang menghilangkan semua kenikmatan hidup. Setelah itu kembali kehidupan nyata. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, bolehkah mengaji di depan kuburan? Apalagi kalau ada keluarga yang meninggal, ada beberapa orang yang khatam Quran 3 hari atau 7 hari mengaji di kuburan. Apa hukumnya Ustadz? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang sahih dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitana yafirru min al-bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jangan kamu jadikan rumah kalian sebagai kuburan, karena setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Rumah yang tidak dibacai Quran seperti kuburan. Supaya rumah itu tidak seperti kuburan, bacai Al-Quran di dalamnya. Artinya menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan itu tempat baca Quran atau tidak? Oh, iya. Paham ya? Bukan. Kuburan bukan tempat baca Al-Quran. Iya. Maka silahkan baca. Seberapa sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah kubur? Sangat sering. Anjurannya banyak dan itu sunnah. Ya, itu sunnah. Karena seringkali ketika kita menjelaskan hal yang seperti ini, nanti ada dipelintir informasi. Oh, ini mengharamkan dan begini. Ziarah kubur sunnah, diperintahkan. Arti sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ya, menurut istilah para fuqaha, para ulama usul fiqh. Nah, ziarah kubur sunnah. Namun silahkan Anda lihat semua hadis Nabi SAW tentang ziarah kubur. Kapan beliau sekali saja ketika ziarah kubur, entah itu kubur syuhada Uhud misalnya, atau ke Baqi, ya, atau ke yang lainnya, beliau SAW membaca salah satu ayat atau surat dalam Al-Quran. Tidak pernah terjadi. Beliau SAW tidak membaca Al-Fatihah, beliau SAW tidak membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beliau SAW tidak membaca surat-surat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya dari situ, gitu. Jadi kalau udah melakukan sesuatu yang Nabi nggak contoh, nah berarti ente ngikut siapa kan begitu? Nah, dan melakukan sesuatu ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu merubah sunnah beliau. Ya, sunnah Rasulullah SAW ketika ziarah kubur adalah tidak baca Quran. Kita malah baca Quran, malah kita meninggalkan sunnah yang biasa beliau lakukan. Tidak baca Quran. Itu sunnah beliau. Nah, menyelisihi sunnah beliau. Beliau meletakkan lewat kuburan, lalu beliau tancapkan pelapa kurma, ya, ditaruh ditancap, dan beliau mengatakan penghuni kuburan ini, ya, akan diringankan baginya siksa kubur selama pelapa ini belum kering. Apa penjelasan ulama hadis? Yang dimaksud adalah ini mukjizat Nabi SAW, khusus buat Nabi. Bayangkan teman-teman kalau ini kita tarik umum, semua kita kalau ambil pelapa kurma tancap di kuburan, hilang siksa kuburnya. Berarti luar biasa gitu. Ya? Semua orang bisa selamat dari siksa kubur, dan setiap kali kering pelapa kurma tancapin lagi, berarti hilang lagi. Dan itu juga dikuatkan kata para ulama, para sahabat pun tidak melakukan itu. Belum pernah dinukil satupun riwayat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan lain-lain menancapkan batang pelapa kurma ini di kuburan-kuburan. Itu hanya dilakukan oleh Nabi alaihissalam, dan ini berarti khusus untuk mujizat beliau. Jadi harus difahami masalah ini, ya. Sekali lagi, kalau seandainya itu diumumkan, maka berarti semua orang siksa kubur bisa lepas. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا